Halo, hai anak-anak ibu semua. Jumpa lagi dengan ibu masih di pembelajaran secara wajib. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint kita akan membahas tentang ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang politik Indonesia pada demokrasi parlementer. Kita bahas kemarin ada sekitar 6 kabinet yang pernah menjabat di demokrasi parlementer. Tetapi kalau kita pelajari lagi ada 7 kabinet. Akan kita bahas satu kabinet lagi, yaitu kabinet Juanda di pertemuan ini. Oke. Kabinet Juanda atau yang disebut dengan kabinet karya karena dia membuat kekabinetannya adalah kabinet karya. Ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kekabinetan Juanda ini disebut juga dengan jaket kabinet atau kabinet kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Jadi semua menteri-menteri di kabinet Juanda itu sesuai dengan keahliannya. Contoh, kalau dia menteri pemberdayaan manusia berarti dia ahli di bidang pemberdayaan manusia. Menteri teknologi dan informasi berarti dia tamatan dari teknologi informasi, seperti itu. Adapun program kerjanya adalah membentuk Dewan Nasional, yaitu ini pembentukan Dewan Nasional ini digunakan sebagai ini Dewan Nasional yang dibentuk ini untuk bekerja membantu si Juanda ini. Baru menormalisasikan keadaan republik yang pada saat itu kita masih diganggu atau kita masih dalam ambang pengakuan kedaulatan dari negara Belanda. Selanjutnya melancarkan pembatalan hasil KMB. Seperti yang kita pelajari di sejarah peminatan, pada hasil KMB disebutkan bahwa selama-lambatnya Belanda harus mengakui kemerdekaan RI itu pada 1 Januari 1949, seperti itu. Jadi hasil KMB baru selanjutnya kan ada hasil KMB dikatakan bahwa Irian Barat akan dibawa lagi ke rapat atau ke konferensi 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RI. Jadi itulah yang dibatalkan hasilnya tersebut. Mereka menggencarkan supaya Irian Barat cepat masuk ke wilayah NKRI. Selanjutnya memperjuangkan Irian Barat masuk ke wilayah NKRI. Dari kabinet-kabinet sebelumnya, 6 kabinet sebelumnya, Irian Barat ini menjadi salah satu agenda kerja dari setiap kabinet, seperti itu. Karena Irian Barat masih di bawah kekuasaan Belanda, seperti itu. Selanjutnya mengintervensikan program pembangunan, yaitu pembangunan daerah. Jadi sudah ada yang namanya otonomi daerah atau pembangunan daerah masing-masing oleh pemimpin masing-masing kayak gubernur, seperti itu. Adapun hasil kerja dari si kabinet Juanda ini membersihkan pejabat dari yang terbukti korup atau koruptor atau yang memakan uang rakyat, seperti itu. Selanjutnya melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Jadi dia sudah melakukan pembangunan daerah dengan menetapkan otonomi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing supaya keadaan negara itu sudah seimbang, tidak lagi berat sebelah, tidak pembangunan berpusat di Jawa. Selanjutnya ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Itu maksudnya ditetapkannya peraturan kelautan deklarasi Juanda itu dimaksudkan bahwa kita sudah ada pengakuan daerah laut atau yang kita kenal JEE, Zona Ekonomi Eksklusif, seperti itu. Itu terjadi penandatangannya di kabinet Juanda. Jadi kita sudah mempunyai wilayah laut bagian NKRI. Selanjutnya, kegagalan konstitusi menyusun undang-undang dasar yang baru. Itulah yang menyebabkan nanti pemerintahan parlementer atau demokrasi parlementer itu jatuh. Yang konstituante atau konstitusi beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu 1955, mulai bersidang 20 November 1956 untuk menyusun undang-undang dengan masa kerja tak terbatas. Jadi mereka diberikan tugas untuk menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1945.
tetapi itu mereka gagal. Setelah 3 tahun bekerja, konstituensi gagal membuat undang-undang baru disebabkan yang pertama terdapat sikap mementingkan kelompok atau partai politik yang ada dalam konstitusi. Jadi orang-orang yang duduk di konstitusi tersebut hanya mementingkan sekelompok orang, segelintir orang, yaitu dari partai politiknya. Itulah yang mengakibatkan mereka gagal karena mereka masih bersifat mementingkan kelompok. Selanjutnya, tidak ada konsensus di antara 3 kekuatan utama. Maksudnya tidak ada kesepakatan antara 3 kekuatan pada masa demokrasi parlementer, yaitu yang disebut dengan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasionalisme, agama itu yang jelas agama mayoritas, dan komunisme, partai yang saat itu berkembang atau partai yang dibuat oleh si Soekarno. Selanjutnya, kegagalan itu kalangan ABRI mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945, namun masih gagal. Walaupun setiap voting selalu dimenangkan kelompok yang pro, tetapi tidak memenuhi quorum, tidak memenuhi 2/3 dari anggota, hingga hasil voting tidak dapat dilaksanakan seperti itu. Konstituensi ditunjuk untuk melakukan atau membuat undang-undang baru, tetapi orang-orang ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu masih mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam voting memang itu masih dimenangkan oleh ABRI, tetapi tidak sampai 2/3 dari anggota yang hadir pada rapat seperti itu. Jadi semua yang dirapatkan itu gagal. Oke, kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi pada demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ditandai dengan kebijakan nasionalisme ekonomi. Yang pertama, di masa kabinet Syarifuddin ada dikenal dengan ekonomi gunting Syarifuddin. Itu Menkeu Syarifuddin Prawi Negara memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai 2,50 sen ke atas. Selanjutnya, untuk merangsang ekspor atau nilai tukar rupiah diubah dari 1 US dollars atau dolar Amerika Serikat 3,80 menjadi 1 US dollar 7,60 sen kalau ekspor. Baru 1 US dollar 11,40 kalau impor seperti itu. Jadi nilai tukarnya itu diubah seperti itu. Selanjutnya ada Korea Boom. Yang dimaksud dengan Korea Boom itu saat itu pada tahun tersebut Korea masih dalam kayak berperang. Jadi pada saat Korea perang terjadi peningkatan nilai ekspor hingga 243% akibat adanya perang Korea, karena Indonesia pada saat itu penghasil seperti itu. Selanjutnya, pada masa kabinet Sukiman dilakukan nasionalisme di Japanese Bank menjadi Bank Indonesia. Jadi Japanese Bank ini diubah menjadi BI, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Selanjutnya, penandatanganan Undang-Undang Pembatalan KMB, yaitu pada tanggal 3 Mei 1956. Hal ini berakibat berpindahnya aset modal pengusaha Belanda ke tangan pengusaha non-pribumi atau etnis Cina. Selanjutnya, sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu sebuah gagasan dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusuma untuk melakukan pembangunan ekonomi baru, yaitu mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Jadi kita tidak lagi di perekonomian kolonial, tapi kita sudah menjadi ekonomi nasional atau mengubah dari ekonomi kolonial ke ekonomi Indonesia. Selanjutnya, sistem ekonomi Alibaba. Ali maksudnya pengusaha pribumi, sedangkan Baba pengusaha non pribumi. Saat itu kalau pengusaha pribumi itu orang-orang Indonesia asli, sedangkan non pribuminya itu adalah orang Tionghoa atau orang Cina. Untuk mendapat majukan ekonomi pengusaha pribumi harus bekerja sama dengan pengusaha non pribumi. Jadi harus ada kerjasama antara pribumi dengan non pribumi. Saat itu yang besar itu adalah Cina. Harus bekerja sama dengan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Kongres Nasional Importer Indonesia pada tanggal 19 Maret 1956 mengeluarkan kebijakan gerakan A saat.
Gerakan ini untuk mendorong pemerintah melindungi pengusaha pribumi agar berdaya saing terhadap pengusaha non pribumi. Jadi gerakan ASET ini adalah gerakan untuk membantu para pedagang pribumi atau pengusaha pribumi supaya mereka bisa bersaing dengan pedagang non pribumi atau pengusaha non pribumi yang saat itu adalah Cina. Itulah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah atau kabinet atau itulah usaha ekonomi yang dilakukan oleh para kabinet untuk menjalankan perekonomian Indonesia untuk lebih baik atau menasionalkan perekonomian Indonesia pada saat itu. Sampai di sini Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang dipahami, boleh tanyakan Ibu. Tugas kamu yang pertama adalah kamu tuliskan apa. Yang pertama itu tuliskan apa kelemahan dan kelebihan dari demokrasi parlementer. Yang kedua, apa penyebab runtuhnya demokrasi parlementer. Jadi ada dua. Yang pertama, apa kelebihan dan kelemahan dari sistem demokrasi parlementer. Yang kedua, apa kekurangan penyebab runtuhnya atau berakhirnya demokrasi parlementer, seperti itu. Sampai di sini Bu jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. See you, goodbye.